Terus apa lagi bos? Bos apa? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Pak Haji, saya Adi. Kebetulan saya di sini anak buah dari Pak Udi, yang dimana beliau mempercayakan kepada kami sebagai tim garda terdepan di marketing properti, yang dimana yang sering muncul permasalahan kalau dari diri saya sendiri itu kadang seringnya mungkin karena faktor kesibukan saya yang mungkin selain daripada di sini sebagai marketing, saya ada pekerjaan yang dilakukan itu setiap piket malam jadi security. Jadi ada hal yang dimana kadang beberapa setiap kali temu dengan klien ataupun tamu itu kadang sering moodnya yang dimana itu sering hilang. Apa? Mood pribadi. Jadi Mood? mood kita itu sering berubah. Contohnya kayak gimana? Contohnya mungkin nunggu tamu yang terlalu lama mungkin. Terus ada hal yang dimana kadang kita tidak fokus. Kita fokus handle tamu di admin di CS-nya. Terus seringnya ketika ada hal yang dimana itu cara lisan kita menyampaikan beberapa presentasi ke konsumen itu, calon konsumen, calon buyer itu mungkin bahasanya itu mungkin apa ya, kurang mengena materi yang saya sampaikan untuk presentasi biar konsumen itu tertarik, itu seperti kayak kurang mengena. Itu di situ. Pertanyaannya apa? Jadi misal ketika saya presentasi produk Oh, perumahan. kamu maunya bisa jualan rumah? Iya. Oh gampang. Cara dalam dibalik wajib. Kaos dalam dibalik wajib. Iya. Kalau kamu mau ketemu ada konsumen, Iya. kamu berbalik belakang rogoh dulu kontol kamu. Iya. Nanti buat salaman, beli. Jadi Iya. kamu nggak nerangin dia pasti beli. Iya, Atau bismillah. colek alat kelamin kamu. Iya. Yang saya ucapin orang tertarik. Iya. Udah selesai bos. Iya. Betul, itu kemarin waktu ketika beliau Pak Udi itu setelah dari sini itu yang menekankan semua tim itu setiap ketika mau temu tamu itu ada penekanan colek mas, colek seperti itu. Dan alhamdulillah seperti kemarin, bukan berarti karena ini faktor kebetulan, tapi ini testimoni yang dimana dari beberapa klien yang beberapa kali ketemu itu kadang sering loss ataupun sering tidak jadi beli. Tapi alhamdulillah kemarin sesama tim itu saling mengingatkan bahwasanya ketika tim kita sudah kesini kemarin, jadi saling mengingatkan dicolek mas. Nah ketika itu alhamdulillah baru kali pertama beliaunya itu calon bayarnya itu survei sekali, itu alhamdulillah terjadi transaksi. Dan alhamdulillahnya itu testimoni yang kemarin yang benar-benar apa ya, efek daripada penegasan mungkin Pak Hajinya lewat pimpinan saya itu benar-benar terrealisasi itu. Terus yang keduanya sebagai saya pribadi itu butuh detox yang dimana benar-benar secara pribadi itu kebetulan Detok kenapa? ya detox apa ya, seperti hal yang benar-benar apa pengingat saya yang dimana benar-benar mas lakukan yang seperti ini. Tapi seperti tadi pas Mas Tejo tadi ya, kayak contoh mungkin ngaji segala macam itu yang butuh bener-bener saya butuh Sama, mentor. semua mah kalau bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran tuh semua sama. Iya. Itu kan dasarnya, Iya. pondasinya. Iya. Tinggal masnya mau praktekin apa enggak. Kalau Iya. masnya mau praktekin, uang dari komisi penjualannya berkah. Amin. Cuman kalau masnya nggak baca Quran, komisi dari penjualan rumahnya nggak berkah. Iya. Itu aja bedanya sih. Iya. Amin, amin. Iya. Kalau nyolek mah udah pasti Iya. dapat apa, customer dapat. Iya. Berkah apa enggaknya disaringin, ini filter. Iya. Baca Quran tuh filter. Baik. Baik. Iya. Itu di luar apa dimasukin Pak? Dalam, masukin dalam. Oh, Dimasukin ke dalam. Buat salaman. Beli ya. Tidak nawar ya. Jadi kita nggak butuh energi banyak-banyak bos. Iya. Nggak usah ritual apa-apa lah ya. Nggak usah bos, ngapain? Iya. Gue remes. Beli ya, tidak nawar ya. Nggak nawar. Betul. Nah, itu yang kemarin kita sudah praktekkan. Kedua ya, Iya. ini ilmu baru ya. Iya. Setelah saya pelajarin kenapa punya utang, 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 kenapa punya. Nggak taunya setelah saya pelajarin, kita hobinya makan di tempat yang ada pesugihannya. Apakah itu bakso, rumah Iya. makan Padang, Iya. rumah makan sederhana, Iya. yang dia masaknya pakai pesugihan. Iya. Itu yang bikin kita utangnya gak lunas-lunas. Udah mau lunas, top up. Iya. Udah mau lunas, take over. Iya.
Nah kedua, kita belanja material, bahan bangunan yang toko materialnya ada pesugihannya. Nah ngilanginnya dengan tadi, Iya. baca Quran. Baca Quran. Baik. Ada lagi? Iya. Kalau puasa ada saran apa enggak, Pak Haji? Puasa nggak dibarengin puasa apa itu enggak? Puasa. Iya. Boleh, tapi kan saya nggak wajibin. Oh. Yang wajibin baca Quran. Yang prioritas Soalnya baca Quran. hadisnya nggak ada kata puasa. Hadisnya coba Quran. hadis Nabi. Iya, Pak Haji. Iya, Nggak ada kata puasa. Nggak ada. Jadi orang barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, dengan baca Al-Quran, daripada berzikir dan berdoa, Masih Allah mulia. memberikan keutamaan yang lebih kepada yang membaca Al-Quran. Al-Quran. Kata-katanya Al-Quran, nggak ada kata puasa. Jadi daripada kita berzikir, daripada kita berdoa, didoain sama 1000 kiai, masih bagusan baca Quran. Kan kita datang suka ke kiai, kiai doain saya dong. Pak Kiai doain saya dong. Masih kalah dibanding baca Quran. Kenapa? Hadisnya itu. Iya, Pak Haji. Kan kita suka ke kiai, Iya. datang lagi ke ustadz. Datang lagi ke Habib, minta doanya. Masih kalah dibanding baca Quran. Kok gitu? Lah itu ada hadisnya. Itu kan kuat. Iya. Biasalah. Kalau orang kan doain merasa dianya buat apa? Udah ini baca Quran. Gitu. Baik, Pak Haji. Terus apa lagi bos? Pak bos apa? Mau nanya? Boleh. Boleh. Ayo apa? Assalamualaikum Pak Haji. Saya kesini cuma mau terima kasih. Alhamdulillah kemarin tanggal 20 bulan kemarin saya pulang ini genep hampir semua 1 bulan. Alhamdulillah Allah ngabulin saya sudah mulai pada cair. Kemarin cair 500 jutaan. Makanya saya kesini datang lagi itu ucap syukur. Dan mudah-mudahan saya bisa istiqomah. Seperti itu. Pokoknya gini bos. Kan saya lihat tamu-tamu saya yang pada kaya raya. Itu dia tidak pernah meninggalkan 3. Sedekah subuh sama anak yatim kurung, anak yatim tahajud, sama anak yatim umroh. Sedekah Jumat barokah sama anak yatim kurung, anak yatim umroh, sama anak yatim tahajud. Dan sholat ba'diyah qobliyah. Nggak pernah bolong. Nah coba lu paksain 3 nih. Sedekah subuh, sedekah Jumat barokah, sama sholat ba'diyah qobliyah. Jangan bolong. Kalau di tempat bos nggak ada yatim kurung, yatim umroh, yatim tahajud, numpang aja di RDAY. Di sini nanti lu tinggal transfer sedekah subuh sama sedekah Jumat barokah. Dan yang dahsyat sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Emang kenapa Pak Haji kalau sholat ba'diyah qobliyah bolong? Uangnya banyak tapi ngutang. Tapi kalau sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong, duitnya banyak tapi nggak ngutang, duit kita pribadi. Kita kan kadang suka gaya-gayaan. Nih gue soge, duitnya Haji Dwi Susanto. Emang duitnya siapa lu soge? Duitnya siapa? Duit lu, empret. Duitnya Haji Dwi Susanto. Nah jadi kita maunya soge, duit kita sendiri. Iya, tapi sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Kita kan sholat ba'diyah qobliyah bolong. Nah jangan, lawan. Supaya kita begini. Terus apa lagi bos? Pak Haji, mungkin saya cuma kan sedekah subuh saya kesini ada. Iya. Cuma saya kan ada yang keluar. Karena saya kan sebelum kesini saya ada rutin ya ke saudara. Boleh, lo sedekah rutin ke saudara, bikin lo kaya gak? Enggak. Ngapain dilanjutin? Kenapa nggak lo sekarang lagi SOS cari yatim kurung? Kenapa kalau nggak SOS lo nyari yatim umroh? Kenapa kalau nggak lo SOS nyari yatim tahajud? Ngapain kita kasih saudara? Kita selama ini ngasih saudara tapi kita nggak soge-soge tuh. Enggak, gue stop dulu, gue pakai yatim dulu. Gitu. Nanti kalau udah banyak, hajar. Banyak bos, saudara juga datang kemari. Pak Haji gue tolong dibantu dong. Ah gue mending gue ngasih yatim aja jelas. Karena kan ada bahasanya.
Kalau hati kita nggak terkabul berarti hati kita keras. Mana hadisnya? Hadis Nabi. Ada gak Ada. sedekah saudara? Ngasih makanan kesukaan kepada saudara ada gak? Ada Jadi, kata-kata saudara? Nggak ada. Ada Coba lo. hadis Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian ingin hatimu menjadi lembut dan semua hajat-hajatmu Allah kabulkan? Sayangi anak yatim, usap kepalanya, beri makan makanan kesukaanmu, niscaya Allah akan jadikan hatimu lembut dan Allah kabulkan semua hajat-hajatmu. Sayangi saudaramu, ada gak? Gak ada kata saudara ya. Anak yatim bos. Kecuali kalau memang rezekinya banyak lah, lo bantulah saudara. Itu udah kewajiban kita. Kita bantu orang tua itu udah kewajiban kita. Kita bantu kakak itu udah kewajiban kita. Tapi kita sekarang lagi SOS bos. Kita cari aja anak yatim kurung bos. Anak yatim kurung tuh anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya. Seperti Nabi Muhammad SAW. Tapi dari situ kan lo nyantunin udah kaya banget ya. Ayo lo mesti bantu dong kakak lo. Kalau lo pakai Alphard, Velfire, kakak lo beliin dong Fortuner baru. Gak usah minjem, kita kasih dah. Harus. Berarti sekarang fokus itu dulu. Hah? Berarti kayak kemarin, maaf ya Pak Ji. Kemarin saya kan sekitar 500. 500 saya ngeluarin sekitar 50 total buat bagi-bagi semua. Itu berarti fokusnya presentasinya itu harus seperti apa? Yatim kurung, yatim umroh, yatim tahajud. Kayak gitu dulu. Iya, nih bos. Lo ngasih saudara, misalnya ngasih dia. Ada gak terima kasihnya? Gak ada. Emang kita sebagai adik wajib. Kita sebagai kakak wajib. Tapi kalau kita ngasih ke anak yatim, dia langsung ngaminin hajat kita. Coba saudara gak kita kasih duit. Yang ada dia apa? Jelekin kita. Marah ya. Ngungkit-ngungkit. Iya. Apa itu bener itu? Iya. Enggak lah, udah stop. Cari anak yatim aja. Iya. Gitu. Tapi bertolak belakang. Dong Ji sama orang di sana ngomong. Kan harus saudara dulu yang dibantu. Iya. Ala budak pasang itu aja. Headset. Kapas. Nyari yatim dulu. Iya. Nah kita kebanyakan kalau duit banyak bukan nyari anak yatim. Kurung. Iya. Tapi kita nyari siapa? Ibu yatim. Iya. Tuh kurang ajarnya. Janda ya? Enggak lah itu manjur. Gue dukung. Cari ibu yatim. Coba lo lihat deh kalau duit kita banyak. Iya. Kita kemana-mana nyarinya apa? Kesenangan. Ibu yatim, kesenangan. Kita tanya mana suaminya, nggak ada lah. Ini yang gue santun. Nanti neneknya kebanyakan Pak Ji. Iya, sampai kelolodan, sampai bibirnya doer. Jadi anak yatim bos. Iya. Kita kasih anak yatim. Duit kita banyak, anak yatim. Iya. Kita banyak, duitnya anak yatim. Kita banyak duitnya. Saudara ntar dulu. Iya. Saudara ntar dulu. Adik kita susah, dan ntar dulu dah. Gue yatim dulu. Prioritas dulu ya. Iya, karena dia nggak ada terima kasihnya. Kalaupun kita mau kasih, bukan sedekah namanya. Kewajiban kita sebagai saudara kandung yang memang harus nolong dia, tapi nggak bentuk sedekah. Hadiah ya. Iya, karena dia saudara kandung kita lagi susah, ya udahlah gue kewajiban, tapi gue nggak sedekah. Kalau sedekah ya anak yatim. Pak Haji, aku kan sering ke anak yatim. Lama-lama ibu yatim perhatian sama saya. Itu bonus. Itu bonus. Gue setuju itu. Loh. Cocok ya Pak Ji. Cocok. Apalagi yatim kurung. Kalau yatim kurung kan bayi yang masih kecil-kecil. Nah lo kalau bisa datengin nyantunin anak yatim kurung pada saat dia lagi dinenenin. Nah, sambil dilus ya. Sambil dilus nenennya. Nenen, gimana kabarnya nenen? Nanti kan ibunya kenapa gak dilus kepalanya mas? Nenennya dulu dong dek. Nanti kalau udah nenen baru kepalanya. Bertahap ya. Pak Ji. Bertahap. Ini ajaran Haji Embe Bogor.
Ajaran bahagia. Ajan, ya, cinta kasih. Iya, bahagia. Terima kasih. Terakhir, kasih sayang. Galah humor. Kalau nggak begitu ngantuk ya. Iya. Tapi masuk akal Pak Haji. Selama hormon kita bahagia kan otomatis kebuka semua. Iya, rezeki datang. Kita senang, rezeki datang. Kalau kita sedih, rezeki pergi. Iya. Katanya hati yang gembira adalah obat ya. Iya, makanya gue nyaranin cari anak yatim kurung. Karena anak yatim kurung rata-rata anak yatimnya masih kecil-kecil dan masih bayi. Jadi kalau kita nyantunin dia, kita ngelihat mamahnya juga seger. Tapi kalau ke panti asuhan, aduh, Susah ya. susah. Banyak bohongnya. Banyak bohongnya. Yang datang pengurusnya. Ibu yatimnya mana? Nggak taunya dia cerai hidup. Bukan yatim. Kan kalau bisa cerai mati. Yang kita cari yang cerai mati, bukan cerai hidup. Kalau cerai hidup, bapaknya masih ada, masa dimasukin grup yatim, janganlah. Rusak. Mendingan yang kita santunin adalah ibunya aja. Kita sealiran ya. Maksudnya gini bos. Selama bos berprinsip bikin takjub Allah, pasti Allah bikin takjub kita. Timbal baliknya. Tapi kalau kita nggak bikin takjub Allah, Allah nggak bikin takjub kita. Sayang bos. Kita mumpung usia masih menjelang 50 atau 50 ke atas, kenapa nggak duit ngejar kita? Kita nggak mau nyari duit. Kita duit nyari kita. Bisa. Harus bisa. Dan pasti bisa. Ada lagi? Bos, apa lagi? Terima kasih. Bos, ajarin nyentongin duit cair 10 miliar. Ini untuk biar pelanggannya datang banyak. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Yang datang rame, rombongan. Nanti celana dalam yang 9 hari nggak ganti atau celana dalam istri yang masih men, hari pertama ditaruh di atas kafe lebih tinggi dari kepala. Nanti yang datang berduyun-duyun. Lo kalau nggak percaya, lo naik ke atas, gue ada kafe anak yatim. Itu celana dalam ibu yatim yang abis main gue kumpulin di atas. Itu rame banget kafenya. Itu naruhnya di atas pintu gitu. Iya, betul. Rame banget, nggak pernah sepi. Ditutup plastik nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, tapi jangan rapat. Nggak boleh, kan dia mau napas. Tadi dia megang. Kalau gantung gini kan nanti kelihatan. Iya, Pakai tiang. pakai tiang. Iya. Berkibarlah. Berkibarlah celana yatim. Itu diganti tiap hari apa enggak? Enggak, selamanya. Oh, udah dipasang. Lo lihat kafe gue nggak, kafe gue pernah sepi gak dari pembukaan? Hah? Rame terus. Ilmunya itu ya Pak. Itu dia. Iya. Bacanya ini. Iya, Pelanggan. iya, Terus itu digantungin. iya. Celana dalam perempuan yang hari pertama mens. Hari pertama men. Makanya kan kemarin kan gue umumin nama ibu yatim. Ibu-ibu yang men hari pertama, saya kasih hadiah 100 juta. Semua dia kasih, nih gue lagi men. Lagi men. Langsung dia bagian nyortir Resan. Lo yang nyortir Resan. Gue kumpulin, gue gantung di atas. Tuh rame gak pernah sepi. Tapi harus lebih tinggi dari kepala. Begitu juga kantor properti. Begitu juga kalau kita dagang apapun. Begitu juga lu dagang. Ajarin. Cair 10 miliar. Jadi ini jadikan magnet, penyedot, pemanggil, penarik teman-temannya dia, kawan-kawannya dia, di mana saja ketarik oleh dia. Nah ini kita pakai ritual begini, selalu memohon kepada Allah tetap ya. Ada di situ nanti dikembangkan sendiri bahasa Purwokertonya. Iya. Karena kan
Kalau makan di sini kan tidak ada sega. Hah? Sega. Seganya nggak ada di sini. Iya, kalau di sana sega. Nggak ada. Makanya sesuaikan nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nariknya ke dalam begini. Ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Bukaannya seperti itu, diundang dengan sebutan apa, cantik, ganteng, atau sebutan apa yang di Purwokerto yang bagus, yang pas gitu. Kan si ganteng sayangku, kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa ya, kawan-kawanmu, saudara-saudaramu datang ke rumah saya sini, masuk ke almari saya, masuk ke brankas saya, masuk ke rekening saya. Ganteng, kamu undang, kamu ajak, kamu bawa ke sini kawan-kawanmu dari manapun saja yang sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan selanjutnya. Untuk itu, ganteng, kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa ya kawan-kawanmu yang berada di mana saja sebanyak-banyaknya. Intinya seperti itu, ditambah-tambah kata-kata yang biar menambah yakin lagi, monggo. Dilakukan seperti ini berulang-ulang. Jadi bisa 9 kali, 7 kali. Ini jangan dibuat belanja dulu, masukkan di plastik biar nggak mudah lecek. Tapi nanti kalau pas meraktekin nyentongi gini, dikeluarkan dari plastik. Boleh habis sholat, pagi, siang, sore, malam boleh. Habis baca Quran juga boleh. Baca Quran juga boleh. Ya. Bos, lo kalau nggak buru-buru, santai, lo bisa ikut acara seminar gratis hari Sabtu pagi jam 7, tapi nggak live. Kalau live lo bisa nonton di Purwokerto karena kita nggak live. Kalau Mbak Nadia bisa cair 1 triliun, dia mau ngajarin tamu-tamunya cair 10 miliar. Kalau dia kan udah cair 1 triliun. Nah lo datang dah. 10 miliar hari Sabtu pagi jam 7 di sini di atas. Kedua, ada tamu RDAY dari Kalimantan Timur. Dia dari bayi, dari kecil, dari lahir hobinya tukang nyantet dan santetannya nggak pernah gagal. Dia nyantet apa aja berhasil, nggak pernah gagal. Tembus terus. Makanya besok dia mau ngajarin nyantet. Nah mau gua, kenapa nggak kita pelajarin tuh ilmu santet? Untuk apa? Untuk nyantet hajat kita terkabul. Begitu bos. Terutama kita nyantet duit kita yang di orang. Kita santetin tuh biar pada mati. Kenapa nggak di live Haji? Habis nanti yang pada nonton, dukun-dukun pada komplain. Biarin aja. Lu nya mah biarin, tapi kan lo lihat dong. Buzzer-buzzernya. Kan nanti pada nggak suka, kasihan kan. Nah dia tuh dari kecil, dari lahir emang dia hobinya gitu bos, dan nggak pernah gagal kalau nyantet. Kalau nyantet nggak pernah gagal. Nah besok dia mau ngajarin ilmu santet yang jitu. Nah mau gue, kenapa nggak kita pelajarin, nanti kita praktekin untuk hajat kita. Misalkan kita mau nyantet omset per hari 10 juta. Nah, kita sebut tuh kata-kata jitunya dia. Oh ngomongnya ini. Nah kita pakai. Nanti kan di Purwokerto orang bingung. Kok lu bisa berkembang? Ya kan gue punya ilmu santet. Lu melawan gue.
Gue udah punya ilmunya dari RDA ya, ilmu santet ya kan. Terutama kita nyantet yang tuh yang pada ngomong jelek di medsos. Udah 7 yang mati bos, kurang 3 ya. Nah kita santet. Lumayan bos. Tapi entar lo diskusi dulu. Karena ini kan hari Sabtu acara ini. Sekarang baru Rebo. Masih panjang. Jadi lo ngobrol dulu. Kenapa nggak kita tinggal aja dia? Ini pulang berdua nih kita tinggal. Nanti kan dia pulangnya bawa ibu yatim dari sini. Ada saja yang tinggal 1 ya. Iya. Bisa diatur nanti timnya banyak. Ada ibu yatim gue yang umur 90 tahun. Oke? Sip, terkabul ya. Sip. Cair ya, 10M ya. Tunai ya, 10M ya. Bos, gue humor ya. Yang diambil hati lo bos. Mas Marco. Iya. Oh iya. Mas, terima kasih banyak.